Seperti Imam Syafi'i kan single parent, Bu, beliau. Ayah Imam Syafi'i itu meninggal duluan. Ibunya sendirian tuh gendong anaknya tuh. Digendong ke Majelis Ulama. Kemudian dari Gaza, beliau lahir di Gaza, di wilayah Palestina sekarang. Itu sampai dibawa ke Mekah. Didudukan di Majelis para ulama. Diteruskan oleh muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu sama tuh, ibunya single parent. Itu kalau musim-musim dingin bahkan, Bu, itu anaknya itu yang kecil, itu oleh beliau tetap diwudukkan malamnya. Ya, dimasak air dulu, diangetin, diwudukkan, disimpan di Majelis Ulama, beliau nunggu di luar, selesai dibawa lagi. Itu berkah ibunya tuh. Imam Al-Bukhari itu ibunya juga. Ya, ayahnya meninggal duluan. Ayahnya meninggal, kemudian Imam Al-Bukhari diuji dengan matanya itu kena penyakit mata, nggak bisa lihat, buta permanen. Ya, tapi barakah dari ibu itu, barakah dari ibu. Apa yang terjadi? Karena kompak dengan suami sebelum meninggal tuh, anaknya masih jadi ulama. Ya, kalau sekarang kan masih jadi orang kan, padahal sudah jadi orang tuh. Ya, masih jadi bagian dari ulama. Karena itu apa? Allah ganti pandangan itu fisiknya dengan pandangan hati yang tajam, ingatannya kuat. Di usia 4 tahun itu ketika masuk ke Kutab itu dulu tempat nama menghafal, tempat belajar dini itu Kutab namanya. Masuk ke Kutab, kepada syekhnya belajar Quran, jadi dengan teman-teman yang sudah tidak sebaya yang ada di atasnya. Begitu kemudian ditalakikan surah Quran, itu Masya Allah, selesai dibacakan langsung hafal seketika. Syekhnya cuma nguji sederhana, siapa yang hafal? Angkat tangannya. Hafidtu ala dhahri qalbi. Saya sudah hafal dalam jiwa kayak, dalam kepala saya. Jadi ternyata tuh hafalan itu ada dua. Hafal di dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Nah, orang sekarang banyak hafal di luar kepala, masih di luar belum hafal. Imam Al-Bukhari kecil bilangnya hafal dalam kepala saya, jadi bukan di luar. Ya, syekhnya takjub, kagum, tapi ingin memastikan. Coba baca Iqra katanya, dibaca oleh beliau. Begitu dibaca, Masya Allah, bukan hanya hafal, tapi bacaannya mirip gurunya, makhrajnya, sifat hurufnya. Maka dipanggil kemudian ke depan, didoakan oleh syekhnya, dan muncul kalimat yang fenomenal dikenal sampai sekarang. Minal an tadrusul hadis. Nah, kamu ini istimewa, dari sekarang kamu belajar hadis. Karena syekhnya mengerti kalau Quran dijamin oleh Allah, dimudahkan, hadis gak ada jaminan. Tapi anak ini mendapatkan anugerah dari Allah, diberikan kemudahan untuk mengakses pengetahuan. Maka levelnya dinaikkan dari Quran menjadi hadis. Senang. Dibantu asisten pulang ke rumah, ketemu ibunya, ummi, hadasa kada kada wa kada, diceritakan. Ya, mama tadi begini. Ya, kata ibunya, senang ibunya. Nah, ini intinya. Di kalimat terakhirnya kata beliau, uridul hadis. Saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, iktafi bil Quran. Nak, kamu kan punya keterbatasan, pandanganmu terbatas, belajar Quran aja dulu. Anaknya yakin dengan gurunya, la uridul hadis. Tidak, saya pun pengen belajar hadis. Maka anaknya meraba jalan ke kamarnya. Ibunya melihat itu terharu, masuk ke kamarnya. Nah, ini Bu kebiasaannya, beliau punya mihrab. Dan mihrab itu diantara tempat yang mempercepat terkabulnya doa, selain mempercepat datangnya rezeki. Itu dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Ya,